Nah, berarti selanjutnya apakah memang keputusan dari Rapimnas Golkar ini yang akan sangat berpengaruh kepada Prabowo Subianto untuk benar-benar nantinya akan memutus Gibran yang akan maju, atau mungkin ada suara lain, keputusan lain yang akan dipertimbangkan menurut Kalau Anda? Prabowo sendiri, saya meyakini ya dengan tambahan dukungan yang sudah tervalidasi. Kita nampaknya harus tahan lagi, Oke. Mas Gun. Ada pernyataan dari Prabowo Subianto. Oke. Ini keputusan Golkar, ya. Jadi saya tadi anggap ini suatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena Golkar Indonesia tadinya mencalonkan Pak Erlangga sebagai presiden atau wakil presiden, tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan politik yang besar. Tentunya ini hormatan saya terima, dan karena kita koalisi Indonesia Maju terdiri dari sekarang 8 partai, 4 partai parlementer dan 4 partai non parlementer, tapi juga punya akar, punya dukungan. Jadi biasanya kita nanti akan rapat musyawarah dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Jadi tentunya usul ini akan kita bawa ke forum ketua umum partai. Saya kira itu dari saya. Pak, resminya kapan dideklarasikan, Pak? Pak, resminya kapan dideklarasikan, Pak? Tadi kan saya sudah jawab ya, sewaktu-waktu bahwa apa itu dinamika politik Indonesia ya, memerlukan suatu sikap yang dinamis, luwes, ya, dan dengan itikat untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat, sehingga ya dalam hari-hari terakhir ini kita harus selesaikan hal-hal yang strategis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Habis ini mau ketemu Dan pemirsa, kembali tadi kita lanjutkan ya, Ya. Mas Gun, pertanyaan yang sempat terpotong. Apakah memang keputusan dari Rapimnas ini menjadi penentu kepada keputusan Prabowo Subianto, atau mungkin ada pertimbangan lain yang masih ditunggu, ada suara lain yang masih ditunggu? Ya, kalau Prabowo sendiri saya yakin itu dalam konteks pilihan Gibran ya di line up capres-cawapres. Yang bisa menjadi faktor pengubah adalah sikap Pak Jokowi. Oke. Ya, karena kan Lagi-lagi. pada akhirnya setelah seluruh partai, misalnya sebut aja P3, misalnya nanti memvalidasi, kemudian Golkar memvalidasi, kemudian Gerindra udah pasti ya. Rasa-rasanya itu tidak ada perubahan. Nama Gibran berada di top list. Tetapi kalau apakah kemudian deklarasi nama Gibran atau tidak akan sangat ditentukan oleh sikap politik Pak Jokowi. Oke, lagi-lagi harus tunggu suara Pak Nah, Jokowi. pertimbangan Pak Jokowi itu menentukan. Pasti. Meskipun kita tentu memprediksi sepertinya kalau di antara kekuatan real politik yang diinisiasi oleh Pak Prabowo seperti sekarang mendukung Gibran, Pak Jokowi akan memberi dukungan pada Gibran. Oke, Gitu. kalau kita lihat ke depannya, ini ternyata nama Gibran sudah diumumkan di awal, di pembukaan Rapimnas. Ini Ya. apakah artinya juga mungkin sudah disetting supaya deklarasi bisa langsung malam ini? Saya memprediksi memang tidak dalam waktu lama, bisa siang ini, bisa malam ini gitu. Ini yang jelas waktunya tidak akan terlalu lama dari pernyataan sikap resmi dukungan partai-partai yang menjadi mitra koalisi Partai Gerindra. Karena tadi seperti kita bahas ya di segmen berapa yang kita katakan bahwa kalau semakin buying time itu beresiko pada perubahan konstelasi. Oke, Ya kan? perpecahan suara pemilih Iya, mungkin terjadi. karena sangat mungkin kan namanya persuasi ke ragam kekuatan itu masih mungkin terjadi gitu. Oke. Konteks itulah yang tentu menjadi pengalaman Pak Prabowo
untuk kemudian memastikan bahwa ketika PAN udah ketemu misalnya dengan Gibran, Ya, itu yang Golkar menarik sudah nih, yang mau saya memvalidasi, tanyakan juga. ya udah sekarang tinggal komunikasi politik akhir dengan Pak Jokowi. Nah, itu tadi yang menarik ya Mas, yang kita tampilkan juga tadi videonya. Gibran sudah ketemu Zulkifli Hasan, tapi belum datang nih ke Rapimnas Golkar. Mungkin tadi dari kita lihat pertemuan antara Gibran dan Zulkifli, apa makna yang Anda tangkap, Mas? Ya kalau saya lihat ya ini kan tadi Pak Prabowo sendiri udah datang ke Partai Golkar. Bisa saja setelah pertemuan dengan Pak Zul ada momen di mana Gibran juga datang ke Partai Golkar, di mana keputusan kan sudah diambil. Jadi posisinya nanti lebih pada glorifikasi, gitu ya. Nanti glorifikasi panggung untuk Gibran di Partai Golkar. Tapi kalau soal apakah nanti misalnya tidak ke Golkar tapi akan bertemu dalam satu panggung yang mungkin lebih cepat, yaitu yang disebut dengan panggung deklarasi, mungkin juga gitu. Toh pada akhirnya partai-partai pendukung Pak Prabowo akan hadir bersama, ya kan, dan disitulah puncak yang ditunggu oleh banyak orang sebenarnya, jadi atau tidaknya nama Gibran itu menggenapi line up-nya Pak Prabowo gitu. Oke, apakah tadi juga bisa dimaknakan semacam sowan ke satu-satu nih Ketua Umum? Ya itu atau bagusnya bukan begitu. Bukan sesuatu yang dibutuhkan dari putra seorang Presiden Jokowi. Jadi kan memang itu biasa ya dalam konteks komunikasi politik untuk membangun impresi kan, untuk membangun juga pesan ke halayak luas sebagai cara ya untuk kemudian memengaruhi lingkungan politik. Misalnya seperti kemarin pasangan Anies dengan Caimin, misalnya datang ke partai-partai yang pendukungnya baru kemudian jalan ke KPU, itu sesuatu yang memang menjadi narasi kan. Nah sekarang Gibran misalnya ke PAN, kemudian bisa aja nanti datang ke Golkar, kebetulan kan masih proses Rapimnas kan. Kemudian di situ ada panggung untuk bukan lagi memvalidasi tapi glorifikasi. Gibran. Kemudian bisa aja juga ke P3, nanti kemudian diakhiri puncaknya resonansikan deklarasi, kan bisa begitu. Tapi maksud saya sekali lagi semua ini akan jadi atau tidak ya proses pengusungan Gibran itu pada hitung-hitungan Pak Jokowi menyangkut konstelasi akhir. Oke, kita tunggu nanti hasil akhirnya. Nah, tapi Mas Gun, yang menarik ini kan artinya bisa dikatakan selangkah lagi nih Gibran benar-benar dinyatakan resmi jadi pendamping Prabowo Subianto. Nah, pasti ada konsekuensi ataupun tantangan yang tidak bisa kita pungkiri juga, salah satunya isu dinasti. Nah, bagaimana nanti mesin partai anggota koalisi itu bisa defense lah terhadap isu tersebut? Ya ini yang tadi juga sudah mulai digaungkan oleh Pak Erlangga ya kan. Beberapa argumen yang sepertinya kan mengarah kepada mekanisme pertahanan diri. Jika ada serangan, Gibran itu terasosiasi dengan politik dinasti gitu kira-kira. Misalnya soal pengalaman beberapa negara, pemimpin kepala negara di dunia yang berusia muda. Tadi juga kita lihat misalnya menyebut beberapa kepala daerah di Golkar sendiri yang usianya under 40, baik itu sebagai kepala daerah maupun sebagai legislator. Kan tadi disebut tuh, kan itu meaningnya adalah menjadi prakondisi untuk menciptakan narasi bahwa sebenarnya pemimpin muda itu tidak lagi menjadi suatu hal yang eksklusif gitu kira-kira. Tapi kan konteksnya Gibran agak berbeda nih. Kritik yang paling tajam ya dilakukan oleh terutama masyarakat menengah terdidik itu misalnya pada kemarin mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kemudian juga keterikatan Gibran dengan sosok yang sekarang sedang berada dalam kekuasaan gitu ya, yang kemudian mungkin bisa punya potensi munculnya konflik of interest gitu kira-kira. Itu beberapa kritik yang saya tangkap yang itu kemudian muncul menguat ya di macam-macam kanal yang kita bisa diakses dan didiskusikan oleh banyak pihak. Nah ini tentu butuh yang disebut dengan proses membangun yang disebut dengan reasoning, argumentasi kan, supaya kemudian mereka yang punya skeptisme terhadap itu juga
terjawab apa yang kemudian sebenarnya yang dikehendaki ya dari memajukan Gibran ini, kan begitu. Oke. Contoh misalnya, benarkah akan ada muncul misalnya konflik kepentingan yang masif eksesif jika Gibran maju? Nah itu harus tentu akan mulai Gibran dideklarasikan sampai nanti mungkin kontestasi akan menjadi semacam attacking campaign bahkan juga diantaranya masuk ke rumor, gosip gitu ya, menyangkut macam-macam ya, itu yang akan dihadapi oleh seorang Gibran pada saat masuk gelanggang pertarungan ya. Dan harusnya sudah ada soal konflik langkah mitigasinya kepentingan juga ya. Pasti mereka udah mikirin ya soal mitigasi itu, cuman kita belum dengar secara koheren, secara padu aja. Kemudian yang kedua misalnya soal bagaimana pelibatan partai-partai dalam konteks pemenangan Gibran, karena ini kan bukan hanya Gerindra, ada P3, ada seberapa efektif misalnya mesin partai itu digerakkan untuk kemudian benar-benar memberi sumbangsi pada kemenangan seorang Gibran dan Prabowo. Nah, yang terakhir tentu bagaimana misalnya memetakan sekaligus melimitasi potensi-potensi masalah dari kelompok-kelompok relawan yang terfragmentasi, kan begitu. Kan kalau kita lihat mulai terfragmentasi ini pendukung Jokowi gitu ya. Nah, apakah misalnya benar kehadiran Gibran itu bisa mengoptimalisasi yang tadi disebutkan efek Jokowi tadi? Ini menarik ya, Mas Gun, soal fragmentasi, termasuk tadi juga dari Mas Jayadi dari LSI juga menyebut bahwa di simulasinya ini justru ada penurunan angka elektabilitas ketika Prabowo disandingkan dengan Erick Thohir, kemudian dengan Gibran ini terjadi penurunan. Apakah juga nanti akan ada perpindahan atau pergeseran suara pemilih? Tapi dijawabnya sesaat lagi, Mas. Kita jeda dulu. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi pemirsa bersama rekan saya Prima Alverdia.